Selamat pagi. Saya percaya bahwa keluarga yang saat ini berduka karena ditinggal almarhum mama, istri, kakak, adik, saudara-saudara, tante ya, saya memanggil Ibu Yanti tante, kalau saya memanggil Uma Andi ya. Kita percaya semua kita merasakan kehilangan, merasakan bahwa sesuatu yang mungkin bagi saya sendiri seperti tidak bisa berkatakannya, karena saya juga saat-saat terakhir tidak bisa bertemu ya, tetapi kenangan-kenangan ada di hati saya, karena meskipun tidak dekat ya, tapi kami keluarga kecil kami kadang-kadang datang berkunjung bukan karena kami orang gereja atau karena kami kadang-kadang Pak Andi pesan panada ya dari saya, tapi karena ada satu ikatan yang saya tidak bisa mengatakan bahwa sehingga anak saya pun mengingat almarhum dengan sering memanggil Oma Andi ya.
terjadi dalam hidup kami, baik buruk, suka duka, kekecewaan, gagal, berhasil, apapun yang terjadi dalam hidup kami bisa tenang karena Engkau Allah kami. Firman-Mu berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak hanya dalam hal-hal tertentu, tetapi Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di suasana duka ini, bagi keluarga, terutama keluarga almarhum Ibu Yani, kami percaya Tuhan, Engkau pun bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi semua kami, bagi setiap orang yang mengenal pribadi dari Ibu Yani. Kami tahu Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena ada satu hal perkara baik, satu perkara yang bersifat kekal yang ditinggalkan oleh almarhum, yang membuat kami semua yang mengenal bahwa perkara baik itu mendatangkan kebaikan karena sifatnya kekal. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memimpin acara ibadah dari mulai rumah duka sampai ke acara pemakaman di pekuburan Tuhan. Engkau Tuhan mau bekerja, Roh Kudus memimpin semua yang terlibat, keluarga, pribadi, setiap orang yang mengantar, semua kami yang terlibat di dalamnya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga seluruh rangkaian ibadah acara ini boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami buka hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Apa yang Tuhan beri semua itu baik. Dari semula Kau tenangkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua di dalam hidupku suapan, sungguh teramat Kau jadikan
sebenarnya tidak akan mengadakan ibadah seperti ini, kata Pak Andi. Ya untuk apa? Tapi menurut anak ya, ini adalah hal terakhir. Tapi kata Pak Andi, toh Ibu Haikiandi juga tidak tahu lagi. Saudara-saudara, ada kebenaran di dalam ungkapan Pak Andi, tetapi juga ada hal yang tidak sepenuhnya ya, bahwa Ibu Hiani tidak tahu saudara-saudara. Mengapa? Karena kita orang percaya itu kita tidak mati dan selesai. Tidak saudara-saudara, kita percaya bahwa rohnya kembali kepada Bapa. Dan saudara-saudara, hanya tubuh jasmani kita ini yang ditaruh di dalam tanah, tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi saudara-saudara, manusia ya, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa makin hari ini tubuh jasmani kita ini makin melemah ya, karena otomatis kita mau minum vitamin, mau hidup sehat apapun itu secara alamiah kita akan menua. Pada akhirnya organ-organ tubuh kita akan melemah, dan kalaupun kita tidak sakit, otomatis kita semua akan melemah karena tubuh jasmani kita akan pada akhirnya akan makin lama makin tua. Jadi kita ini orang-orang, kita sepertinya hidup sama seperti orang dunia pada umumnya, tetapi kita berbeda. Mengapa? Karena kita dilahirkan kembali dari dua kelahiran kita. Pertama kita lahir dari ibu kita, tetapi yang kedua kita dilahirkan oleh Roh Kudus dan Firman yang diberitakan kepada kita. Itulah kelahiran baru. Sehingga saudara-saudara, hidup kita ini seperti bacaan kita tadi, seperti bunga yang sebentar lagi kita lihat di hadapan kita ada bunga-bunga segar, saudara-saudara. Apa yang membuat bunga ini tetap segar? Paling tidak bertahan. Ada unsur air, bukan? Ya. Kalau tidak ada air, cepat sekali dia akan layu dan mengering. Tetapi yang membuat dia sedikit bertahan, bahkan ada bunga-bunga tertentu ketika dikasih air, dia mengeluarkan akar. Saudara-saudara, hidup manusia batinnya kita tidak akan selesai. Saudara-saudara, tidak akan mengering seperti firman Tuhan tadi. Itu bicara tentang kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Tetapi ada kehidupan, mengapa kita menaikkan pujian tadi bahwa Tuhan telah menetapkan ada rencana yang indah untuk masa depan. Kita berpikir masa depan ibu yang sudah selesai. Tidak, saudara-saudara. Masa depannya adalah ada dalam kekekalan. Bagi kita di dunia ini kita masih, tetapi bagi ibu yang sudah berada di dalam kekekalan, itulah masa depan yang final yang dituju, saudara-saudara. Karena demikian, ibu yang tahu, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kita. Tidak bisa. Kita ingat ya saudara-saudara cerita Lazarus dan orang kaya. Ketika Lazarus dia mengemis di pintu-pintu orang kaya itu, kemudian keduanya mati. Kita tahu bahwa Lazarus pergi ke pangkuan Abraham, artinya bicara gambaran surga, tetapi orang kaya ini pergi ke neraka. Dan orang kaya ini bilang, tolonglah kasih saya minum dan lain sebagainya. Kalau tak pergi, bilang kepada Lazarus, sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya mereka dengar apa yang dikatakan hukum Tuhan, supaya jangan mereka masuk ke tempat saya. Tetapi Abraham bilang, tidak ada lagi kesempatan. Jadi saudara-saudara, kehidupan di dunia sana, saudara-saudara, di surga sana ada kehidupan setelah kematian. Ibu yang hanya beristirahat dari segala yang kita perjuangkan di dunia ini. Apa yang kita perjuangkan di dunia ini, saudara-saudara? Bunga-bunga yang kita lihat ini, saudara, sebentar lagi juga lalu. Tetapi kehidupan batinnya kita, kehidupan rohani kita tidak akan pernah mati, saudara-saudara. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka Kristus berkata, akulah air hidup. Maka kita sebagai bunga, tumbuhan, maka kita nggak mungkin bunga kita akan layu, tetapi malah bermekaran, saudara-saudara. Karena Yesus adalah air hidup kita. Ibu yang ke sana, pulang ke sana, bunga-bunganya saudara-saudara bermekaran dan akan tetap kekal selama-lamanya. Tidak seperti bunga-bunga kita yang di dunia ini mati, saudara-saudara, akan layu, akan kering. Tetapi apa yang ditabur oleh Ibu Yani selama masa hidupnya, itulah
buah yang dihasilkan. Saudara-saudara, kita yang tinggal hati, saudara-saudara, menunggu gilirannya. Apa yang kita hasilkan, saudara-saudara? Ketika Tuhan panggil kita, ada buah yang kita hasilkan. Seperti itu ya. Mungkin saudara-saudara, panggilan pelayanan karunia kita berbeda-beda. Tidak selalu kita punya karunia yang sedemikian ini. Tetapi Tuhan bilang, 1 talentamu, 2 talentamu, 5 talentamu, maksimalkan itu. 1 tidak berarti itu tidak bisa berbuah. Bisa, saudara-saudara. Orang talenta itu bicara tentang karunia roh. Artinya apa? Itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang dilahirkan oleh roh tadi. Itu karunia roh. Setiap kita yang percaya punya karunia roh itu. Apakah karunia menasihati atau apapun, tapi itu berkaitan dengan saksi kita sebagai saksi dari Kristus. Maka dimanapun kita ada, apapun aktivitas kita, tidak harus di gereja, tapi justru dimanapun kita ada, ketika hidup kita memancarkan Injil, apakah melalui kata, melalui perbuatan kita, kita menjadi saksi daripada Kristus, sehingga kita bisa menghasilkan buah dari kerajaan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup kita seperti bunga rumput, tapi kita harus percaya bahwa rumput, meskipun kita seperti rumput, tapi kerohanian kita dihidupi oleh Kristus yang adalah air hidup, sehingga meskipun tubuh jasmani kita akan nanti menghadap sama seperti Ibu Hyani, tetapi tubuh rohani kita, manusia batinnya kita akan semakin diperbaharui dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dalam terang di dalam hati anak-anaknya Tuhan, Roh Kudus tolong berbicara terus, gaungkan terus kebenaran firman-Mu, terus berbicara Tuhan lebih dan lebih lagi, sehingga benar-benar kekuatan dan kebenaran firman-Mu ini menjadi makanan rohani yang sungguh-sungguh boleh memberkati kerohanian setiap anak-anak-Mu. Bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan tahukan penghiburan, kekuatan dari Tuhan mengalir bagi mereka, sehingga mereka tidak merasakan bahwa mereka ditinggalkan, tetapi ada Tuhan yang senantiasa melingkupi mereka, menaungi mereka, memagari mereka, dan memberikan, menutup semua kesepian, menutup semua kekosongan yang ada dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dan kemarin itu banyak sekali orang-orang yang datangin saya terus cerita, saya namanya ini, saya dari sini, yang saya nggak kenal sama sekali. Mereka cerita gimana mama tuh urusin mereka benar-benar nggak ada yang bilang saya nggak punya kerjaan, sama mamamu dicari kerjaan, saya nggak punya ini, saya butuh ini, sama mama dicari ini. Jadi saya dengar banyak sekali cerita dari orang-orang gimana perhatian mama buat mereka tuh. Saya lihat gimana hidupnya mama tuh kalau ketemu sama orang-orang di jalan. Saya percaya Yesus selamat. Orang-orang yang nggak pernah mama jumpai sebelumnya, orang yang lewat, orang-orangnya itu siapa itu semua. Mama tuh nggak pernah lupa ngasih tahu sebelum berbicara sama saya. Percaya Yesus selamat. Dan lihat hidupnya mama tuh mama ngajarin kita banyak sekali hal. Sampai saat terakhir ketika mama udah nggak bisa ngomong, mama cuma bisa fokus buat nafas. Saya tahu semua mungkin secara khusus mama kasih pesan terakhir sama kita gitu, karena di saat terakhir mama sudah jual buat nafas gitu. Tapi saya percaya setiap hari-harinya mama itu mama kasih pesan banyak buat kita, karena mama kasih lihat, mama bukan cuma ngomong tapi mama kasih lihat gini loh caranya buat hidup. Mama kasih lihat gimana kita harus benar-benar semangat, benar-benar berjuang gitu. Dan saya percaya semua teladan yang mama kasih itu benar-benar berguna buat kehidupan kita. Dan saya bersyukur karena apa yang sudah mama ajarkan itu membentuk kita semua jadi seperti sekarang ini. Dan hari ini kalau kita mengangkat mama ke tempat istirahat terakhir, saya tahu ini cuma badannya mama, tapi mama sudah sama Tuhan di surga. Saya tahu ada satu kemenangan yang mama dapatkan karena semua perjuangan mama di sini sudah selesai. Dan karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih buat om tante, bapak ibu, buat keluarga IGI, semuanya yang udah dampingin mama semuanya dari awal sampai akhirnya. Saya mau ucapkan terima kasih atas nama keluarga. Mohon maaf kalau di dalam pelayanannya kami nggak bisa kasih yang terbaik, mungkin ada salah-salah kata, mungkin ada tindakan kami yang kurang berkenan. Mohon maaf semuanya. Terima kasih sekali lagi. Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu memimpin ibadah di rumah duka ini, dan boleh mau berakhir sebentar lagi kami akan menuju ke ladang pekuburan. Tuhan kiranya juga yang akan memimpin perjalanan kami sehingga boleh tiba di ladang pekuburan dengan selamat, dan proses nanti pekuburan pemakaman nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan, semua Tuhan atur sedemikian rupa, dan semua yang terlibat di dalamnya, kendaraan, semua yang memimpin acara, keluarga, saudara-saudara yang mengantar, semua Tuhan menyertai, mengutuk bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga seluruh rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, iman yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan. Sampai bertemu Cici. Dadah Cici. Sampai ketemu.
Untuk pimpinan penyertaan Tuhan sehingga saat ini kami sudah sampai di tempat ini Tuhan untuk mengantarkan jenazah ibu terkasih kami ya Tuhan, Ibu Dianli, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tuhan, kami percaya Engkau terus ada bagi kami, Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Sebelum kami melakukan pemakaman ini Tuhan, juga akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kami yang masih hidup di dunia ini Tuhan, untuk bekal kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang membuat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Sebelumnya ada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan firman ini tentunya kita semua yang masih hidup saat ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita semua di tempat ini mengantarkan ya, jasad ibu terkasih kita, Ibu Dianli, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan ini tentunya adalah perpisahan terakhir dengan beliau ya, selama kita masih hidup di dunia, karena tentu kita tidak akan bisa berjumpa lagi selama kita tinggal di dunia yang secara nyata di sini ya. Tapi pasti saya juga ikut merasakan kehilangan, pasti berat ya, apalagi untuk keluarga ya, tinggalkan orang yang dikasihi, yang sebelumnya selalu ada bersama dengan kita ya, terutama keluarga, terutama di sini Bapak Andi yang dengan setia selalu bersama ya dengan Ibu Dianli. Ya kalau kita bisa memilih, mungkin ingin memilih ya, seandainya bisa tentunya tidak ingin kehilangan dan selalu ingin terus berada bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Ya mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa perpisahan karena kematian ini harus terjadi? Nah Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan ya, dikatakan, kalau mungkin kita tanya kenapa sih kita harus mati ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan ke-17, itu setelah Tuhan menempatkan Adam dan Hawa ya, di Taman Eden, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dalam ayat 17 dikatakan, tetapi janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Roh Kudus, tadi sudah disinggung oleh Ibu Briti, mengalami kelahiran kembali, ya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Di
dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, karena sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa Ibu terkasih kita, Ibu Yanli, ya, tidak diragukan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sehingga hidup kekal itu sudah beliau dapatkan selama hidupnya. Ya, tadi juga kesaksian saya juga begitu pun merasakan, ya, dan juga bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ibu Yanli sebagai bukti bahwa dia benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disertai dengan perbuatan baik, ya, imannya. Dia begitu semangat di dalam memberitakan Injil Kristus. Dan dia bersemangat kalau bicara mengenai pelayanan, semangat melayani Tuhan, melakukan kebaikan, mengasihi sesama, yang membantu orang-orang, yang murah hati, ya, dan suka membantu. Jadi saya pun merasakan kebaikannya. Saya hari Kamis terakhir bertemu dengan Ibu, hari Jumat Ibu masuk ke rumah sakit. Saya tidak berpikir bahwa Ibu akan itu pertemuan saya yang terakhir dengan Ibu, tetapi ya Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Ibu. Bukan hanya ini untuk melayani Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang yang belum percaya, Tuhan, kami menyerahkan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang bisa menjamah, sehingga mereka pun dapat bertobat dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini, ya Tuhan, yang sanggup membawa kami semua masuk ke dalam kehidupan yang kekal, surga yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami, ya Tuhan, dengan mengebumikan Ibu terkasih kami, Ibu Diani, ya Tuhan, dalam peristirahatan yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyertai kami. Haleluya. Amin. Kita angkat kedua hati-hati kita membawa. Kita saat ku kembali ke dunia.
Ada ini sebagian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghubungkan Ibu terkasih Ibu Dianli, rohnya sudah kembali kepada Bapa. Lepasnya dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Dalam nama Tuhan. Punya kita itu. Oh, ini punya kita ya. Oh ya, bisa ditaruh sini. Ntar lagi apa sih? Tak heran. Iya itu yang jadi kan ada lebih senang. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita. Bertemu Tuhan Allah sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami juga yakin Tuhan suatu saat nanti kami akan bertemu kembali dengan Ibu terkasih kami di kekekalan sana ya Tuhan, menyambut kebahagiaan kekal kami. Terima kasih Tuhan, doa kami akan kami sempurnakan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Mari semua kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya.